Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Membuat hariku jauh lebih ramai dan berwarna. Helen benar akan menjambak ayah saat emosinya naik. Bahkan begitu geram melihat ayah yang terus meraba tubuh Zain dengan tangan nakalnya. Helen, jangan, kamu bisa kehilangan image kamu lagi di mata publik jika berhadapan dengannya. Larang teman Helen karena sadar yang Helen hadapi saat ini adalah bocil licik yang ujungnya nanti pasti Helen lagi yang salah. Dengar bocil sialan, Zain itu tidak mencintaimu, dia hanya menjadikan kamu pelampiasan, jadi jangan berbangga diri, ucap Helen penuh penekanan. Oh begitu, tapi ayah cinta dia, jadi ayah bakalan buat dia cinta sama ayah, kata ayah lagi dengan begitu menyebalkan di mata Helen. Nggak usah mimpi, sadar diri, wanita sepertimu tak pantas berada di samping Zain. Hardik Helen ingin membunuh mental bocil itu. Zain itu pebisnis, gak pantas sama wanita pengangguran kayak kamu. Akan sangat memalukan baginya punya istri yang tak bisa dibanggakan. Ucapan Helen semakin lama semakin menusuk. Helen, tutup mulut kamu. Dia adalah istriku dan aku bangga memilikinya, tegas Zain. Benar ya mulut tante, jadi dada Ken Asteris begini yang bisa dibanggakan. Emosi ayah tanpa terduga menarik tali mini dress Helen sampai putus hingga isi di dalamnya keluar. Astaga bocil, Zain langsung putar badan agar tak melihat Helen yang sudah malu melindungi bagian dadanya saat bajunya robek. Tidak pantas, kau lebih tidak pantas lagi bersamanya, ucap ayah mencibir pada Helen yang sudah tidak mungkin bisa membalas lagi lantaran harus memegang bajunya yang hampir lepas. Sayang udah, ayo ikut Dedi, ucap Zain menggenggam tangan ayah lalu mengajaknya kembali ke acara pesta. Kau benar hebat bocil, puji Daniel langsung tos dengan ayah begitu mereka duduk di sofa yang sama. Beda halnya dengan yang lain, justru tertawa geli tak menyangka bocil itu akan melakukan hal di luar prediksi. Emosi ayah liatnya Om Bule, masa dia bilang gak ada yang bisa dibanggakan dari ayah, mentang dadanya besar. Ucap ayah dengan begitu transparan pada Daniel yang membuat Daniel menahan tawa mendengar gadis polos itu. Ya, tapi gak sampai merobek bajunya juga bocil. Kamu bisa dianggap melecehkannya nanti, nasihat Rick. Melecehkan? Dedi aja gak minat, apalagi ayah. Tawa petakilan ayah merasa geli dengan pemikirannya sendiri. Astaga, Rich hanya bisa bernafas kasar bicara dengan bocil beda pemikiran itu.
Pria pelecehan itu ada banyak, bukan satu yang kamu pikirkan itu saja, ucap Zain menetralisir pemikiran ayah. Hehehe, tawa petakilan ayah. Namun seketika bocil bar itu berubah kalem bahkan anggun. Saat sekelompok orang memasuki acara pesta membuat Zain dan teman-teman terdiam. Zain dan teman-teman diundang ke acara bisnis ini oleh direktur utama perusahaan properti ini. Dan mereka cukup kaget melihat pemilik perusahaan itu datang menghampiri ayah. Selamat datang Nona Ayah, senyum lebar seorang pria paruh baya menghampiri ayah. Diikuti beberapa orang di belakang lalu mengulurkan tangannya. Terima kasih Tuan, senyum lebar ayah berdiri menyambut uluran tangan pria itu. Tapi tatapan pria paruh baya itu seolah bertanya dengan siapa ayah datang. Apapun itu Zain benar menunggu reaksi ayah, apakah dia akan memperkenalkan Zain atau tidak sebagai suaminya. Kenalin Om, ini suami ayah dan temannya, kata ayah dengan bahasa yang lebih santai tidak formal seperti di awal. Oh, oke. Beneran cabe pedas ya, kamu sanggup dapetin Zain Ferdinand, tawa pria itu geleng kepala sambil menjabat tangan Zain. Hehehe, banyak aturannya Om, tawa ayah berbicara rada berbisik namun masih didengar Zain dan temannya. Lebih keras lagi aturannya ya nak. Ayah itu bandel, ucap pria paruh baya itu menepuk pundak Zain hangat. Oh iya, ayah kenalin ini model yang akan Om pakai di acara fashion show, serta juga sebagai brand ambassador hotel ini. Kata pria paruh baya itu memanggil lalu memperkenalkan Helen dan teman-teman pada ayah. Gimana menurut kamu nak, apakah mereka cocok menjadi modelnya? Tanya pria itu mempertimbangkan pada ayah. Zain dan temannya hanya bisa menutup mulut mendengar ucapan pria itu yang meminta ayah menilai. Sedangkan Helen dan temannya jangan ditanya seberapa paniknya mereka walaupun wajah mereka tetap tenang dan mencoba tersenyum. Helen bisa dibuat pengangguran beneran sama bocil nakal ini Zain, bisik Daniel terkekeh ke dekat telinga Zain. Keempatnya Om, tanya ayah mengangkat sebelah alisnya melihat wajah panik bahkan pucat Helen yang sepertinya baru berganti baju itu. Iya. Mereka salah satu bagian dari model kelas internasional yang akan menambah daya tarik produk perusahaan nanti. Ucap pria paruh baya itu lagi menunggu respon ayah. Bagus, tapi untuk yang ini lebih bagus untuk model promosi di perusahaan bagian properti deh Om. Komentar ayah dengan profesional merujuk Helen yang sedikit kendor, jadi kalau jadi model fashion show agak kurang menarik nanti. Makanya ayah sarankan menjadi model promosi di perusahaan properti.
Kalau yang tiga ini, tanya pria itu mempertimbangkan saran ayah. Buat fashion show cocok kok om, kata ayah yang diangguki pria paruh baya itu. Baiklah nak, terima kasih sarannya. Om sapa kolega yang lain dulu, ucapnya mengelus kepala ayah dengan hangat khas sentuhan seorang ayah. Lalu berlalu pergi setelah berpamitan juga pada Zain dan teman-temannya. Ci, baju om bule couple sama tante Menor, goda ayah melirik jas berwarna biru tua yang Daniel pakai senada dengan baju Helen yang masih berdiri mematung itu. Daniel langsung melepas jasnya mendengar ucapan ayah lalu menduduki jasnya agar tidak terlihat lagi. Lebih baik aku kedinginan, ketus Daniel. Ya, kalau dingin dan butuh pelukan menikahlah om, jawab ayah setelah minum dari gelas yang sama dengan Zain. Alah, kayak Zain dingin kamu peluk aja, ledek Ricardo menanggapi ucapan bocil itu. Peluklah, ayah tiap hari peluk Dedi Zain walaupun dia ngomel tetap ayah peluk, kata ayah mengatakan kebenaran. Oh pantas Zain sering sesak nafas, rupanya dipaksa kamu setiap hari, julid Rich yang sebenarnya iri mendengar ucapan ayah perihal memeluk Zain setiap hari. Apalah daya mereka yang jomblo kedinginan pula. Nggak maksa kok, Dedi malah senang ayah peluk, kata ayah lagi dengan polos yang diangguki Zain dengan seulas senyum. Iya kan Dedi, kata ayah memeluk lengan Zain dengan manja. Kalau mau mesraan pulang ke rumah kalian. Ucapan tegas Virgo yang sedari tadi diam kini bicara menegur sepasang suami istri itu yang semakin lama semakin membuat sakit mata. Jomblo marah, tawa petakilan ayah langsung bersembunyi ke dalam pelukan Zain begitu beberapa tamu menoleh ke arahnya. Diam lo bocil nakal, kesal Virgo. Jiwanya benar tersakiti dikatai jomblo pemarah oleh bocil sialan itu. Pantes om gak punya pacar. Galak, ucap ayah dengan to the points langsung di depan Virgo. Aku jahit mulutmu itu, kesal Virgo naik tensi mendengar ayah. Bocil minimal kalau ngatain orang itu di belakang, bukan langsung di depannya, ucap Rich lagi geleng kepala dengan ayah yang mentalnya kuat sekali. Bicara itu berdasarkan posisi om, kalau cuma sanggup bicara di belakang ya berarti orang terbelakang dong, pendapat ayah yang diangguki Zain. Ya, tapi kalau bicara nggak usah mengundang emosi orang juga, ketus Virgo. Om aja yang emosian, kata ayah dengan santainya pamit ke toilet. Astaga Zain, bagaimana bisa kau sabar menghadapi bocil nakal yang sering menaikkan emosi itu? Ucap Virgo menatap Zain tak habis pikir ayah benar nakal sampai lewat permainan kata saja dia bisa menaikkan emosi lawan bicaranya. Begitulah aku setiap hari berdebat dengannya.
tapi justru dari situlah aku mencintainya. Bertengkar dengannya setiap hari membuat hariku jauh lebih ramai dan berwarna. Ucap Zain dengan seulas senyum, semakin merasa dirinya menyayangi ayah sepenuh jiwa dan hatinya. Hampir tengah malam Zain dan ayah baru sampai di rumah. Karena terlalu asik mengobrol dengan teman Zain, mereka sampai lupa waktu. Ayah, ganti baju dulu ya, baru tidur, ucap Zain yang masuk ke kamar mandi itu. Baik Dedi, patuh ayah segera masuk ke ruang ganti. Selesai membersihkan dirinya dan berganti pakaian, Zain menghampiri ayah yang berbaring di ranjang. Kenapa belum tidur, kan sudah malam, ucap Zain dengan lembut mengelus kepala ayah yang berbaring bermain ponsel itu. Mata ayah belum ngantuk Dedi, kata ayah meletakkan ponselnya lalu menatap Zain yang juga berbaring mengelus kepalanya. Masa udah tengah malam belum ngantuk, tidurlah sayang, besok kan sekolah, ucap Zain mengecup kening ayah. Peluk, pinta ayah dengan manja. Sini, Zain merentangkan kedua tangannya agar ayah bisa masuk ke dalam pelukannya. Dedi, harum banget, ucap ayah semakin menyusup ke dalam pelukan Zain yang aroma tubuhnya sangat ayah sukai karena menangkan. Tidurlah, ucap Zain mengelus kepala ayah setelah menarik selimut. 15 menit kemudian. Dedi, mata ayah gak mau bobo, keluh ayah mengucek matanya yang sudah berair namun tetap tak mau tidur. Kenapa gak mau tidur? Ayah pikirin apa? Tanya Zain yang juga sedikit heran, tumben sekali ayah yang biasanya cepat tidur kini tak bisa tidur. Nggak mikirin apa? Apa kok Dedi, emang mata ayah aja yang nggak mau tidur, jawab ayah yang sudah sedari tadi memejamkan mata namun sama sekali tak bisa tidur. Ayah tahu sekarang jam berapa? Tanya Zain melirik jam dinding. 11:30, jawab ayah juga menatap jam dinding. Ayah tahu apa yang paling enak dilakukan sekarang agar mata bisa tidur? Tanya Zain yang dibalas gelengan oleh ayah yang memang tidak tahu apa-apa. Apa Dedi? Ayolah Dedi, bantu ayah biar bisa tidur, mohon ayah yang sudah takut nanti jadi bangun kesiangan. Oke, sekarang buka baju kamu, perintah Zain dengan serius yang dilakukan ayah dengan patuh. Bersambung.